Ya. Isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada namanya domir munfasil, ada namanya domir muttasil. Kalau domir munfasil itu domir yang terpisah, tidak bersambung dengan fi'il, tidak tersambung dengan isim, tidak tersambung dengan huruf. Adapun domir yang muttasil yang di bawahnya itu bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il, bersambung dengan huruf jar misalnya. Domir munfasil dan semua domir itu ada kalanya menunjukkan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu adalah saya, ya. Saya dan kami itu orang pertama, pembicara. Orang kedua itu adalah mukhotob yang diajak berbicara. Kamu, kalian, nah, itu adalah orang yang kedua, bentuk kedua. Orang ketiga itu orang yang tidak diajak bicara, yang dibicarakan. Seperti huwa, huma, hum, dia, satu orang, mereka dua orang, mereka tiga orang. Nah, itu namanya adalah orang ketiga atau kalau dalam bahasa Arab itu ghaibah. Jadi mutakalim, ada mukhatab, ada ghaib. Ghaib bukan berarti yang tidak terlihat, bukan, tetapi yang tidak hadir pada waktu itu, maka dinamakan ghaib. Domir isim, domir munfasil, dan domir ini termasuk isim ya, kata benda. Ada kalanya dia sebagai mahal rofa atau mahal nasab, atau pendekatannya kalau mahal rofa di sini biasanya dia sebagai subjek, sebagai pelaku. Tapi kalau mahal nasab dia sebagai objek, sebagai uh, tujuan dari suatu pekerjaan, bukan pelakunya. Orang pertama itu ada kalanya satu, ada kalanya lebih dari satu. Jika satu orang, maka ana artinya saya. Misalnya saya ingin mengatakan saya berdiri, ana imun, ana imun. Orang yang pertama, tetapi dia jumlahnya lebih dari satu, maka pakai nahnu. Nahnu artinya kami. Ya, baik itu dua ataupun lebih, kami. Sedangkan untuk orang kedua yang diajak bicara, itu dibedakan, laki-laki maupun perempuan, dibedakan. Tapi kalau bentuk orang pertama, sama ya, antara laki-laki dengan perempuan itu sama. Tidak dibedakan. Ana bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nahnu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Misalnya laki-laki mengatakan ana Zaitun, saya Zaid. Perempuan mengatakan ana Fatimatu, saya Fatimah. Lelaki mengatakan nahnu al-muslimuna, kami orang-orang Islam. Kemudian yang perempuan mengatakan nahnu al-muslimat, kami adalah perempuan-perempuan muslimah. Sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada bentuk yang pertama, orang yang pertama yang berbicara. Sedangkan untuk orang yang kedua, yaitu yang diajak bicara, itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki yang mudzakkar ini, anta artinya kamu satu orang laki-laki. Antuma kalian berdua, dua orang laki-laki. Antum kalian lebih dari dua atau banyak laki-laki. Kalau perempuan, anti kamu satu orang perempuan. Ini salah salah ketik ini. Antuma ini harusnya ada alifnya ya. Antuma panjang. Antuma kamu kalian dua orang perempuan. Antunna kalian banyak perempuan. Nah, lebih dari dua itu banyak. Kalau dalam bahasa kita kan kalau satu itu misalnya kamu, kalau dua itu sudah kalian. Nah, tiga kalian, seterusnya kalian. Kalau dalam bahasa Arab, nah, dua itu ada sendiri bentuknya, yaitu antuma. Laki-laki dan perempuan sama-sama antuma, baik dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan, ataupun satu laki-laki, satu perempuan, itu memakai antuma.
Ya, kalau dalam bentuk duanya tidak sama, tidak beda, sama. Bentuknya sama, tidak beda. Yang beda itu ketika bentuknya untuk mufrad satu dan untuk jamak banyak. Ya. Anta di sini anti, antum di sini antunna. Nah, di situ dibedakan. Untuk orang yang ketiga berarti tidak hadir di situ, dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Huwa itu artinya dia laki-laki. Huma mereka berdua laki-laki. Mereka dua orang laki-laki. Hum mereka dua orang, mereka lebih dari dua laki-laki atau mereka banyak laki-laki. Walaupun saya artikan mereka bukan berarti mereka itu selalu banyak ya. Dalam bahasa Indonesia mereka itu dua itu sudah mereka. Mereka berdua misalnya. Mereka berdua dua orang laki-laki. Hum mereka banyak laki-laki. Untuk bentuk muannasnya hiya huma hunna. Hiya dia seorang perempuan. Huma mereka dua orang perempuan. Laki-laki dengan perempuan sama huma bentuk duanya sama ya. Baik mereka dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan ataupun satu laki-laki, satu perempuan. Hunna ya. Hunna mereka perempuan. Hunna mereka perempuan banyak. Ini adalah untuk bentuk orang ketiga. Orang ketiga yang tidak diajak bicara. Baik, sampai sini tentang isim domir. Apakah sudah dapat difahami? Kalau mau ditanyakan silahkan bertanya. Jika sudah jelas boleh ketikkan di chat misalnya. Jelas gitu. Ya, sudah jelas ya. Ya, baik. Sekarang kita akan menyebutkan bagaimana ketika isim domir itu mahal nasab. Mahal nasab seperti ini biasanya ketika jadi objek. Walaupun ada bentuk yang lain selain objek, tapi yang paling eh, dasar adalah sebagai objek dari suatu perbuatan. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Iya ya, iyana. Misalnya kalau yang sering kita baca dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan yang khusus. Itu pakai iyyaka. Iyyaka di sini adalah termasuk kata ganti, termasuk domir munfasil yang mahal nasab. Misalnya la na'budu illa iyyah. Kami tidak menyembah kecuali kepada
Allah. Nah, di situ pakai iyahu. Iyahu artinya kepada Allah. Atau kepadanya. Jadi kita mempelajari isim domir, kata ganti seperti ini penting ya dalam bahasa Arab karena tidak tidak selalu kita selalu menyebutkan isim zohirnya dengan nama aslinya atau dengan nama benda itu terus-menerus. Nah, yang ada malah bosan. Orang Arab itu tidak mengulang-ulang nama seseorang, akan tetapi menggunakan kata gantinya. Sekali mengucapkan misalnya ja'a zaitun, Zaid telah datang. Nah, setelahnya karena sudah diketahui Zaid, nah, maka setelahnya hanya pakai domir huwa misalnya atau iyahu ataupun seterusnya domir-domir yang lainnya sesuai dengan keadaannya. Intinya harus disesuaikan dan kita harus tahu domir apa yang cocok untuk dia. Jika dia perempuan, disesuaikan domir perempuan. Laki-laki, maka laki-laki. Jika dua orang, maka sesuai. Jika tiga orang ataupun lebih, maka harus disesuaikan dengan jumlahnya. Pada mahal nasab, ini saya jelaskan dari yang orang pertama aja. Walaupun ketika kita biasanya dalam istilahnya mentasrif atau merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, banyak yang dari bentuk goibnya dulu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Dalam hafal banyak orang yang susunan seperti itu. Yang ini juga sama, yang mahal rafa. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Urutannya seperti itu kebanyakan orang. Nah, sebagian orang yang lain ada yang urutannya dari bawah dulu, kemudian sampai ke atas. Iya ya iya na, kemudian dari sini yang orang kedua. Iya ka iya kuma iya kum, iya ki iya kuma iya kunna, baru kemudian iya hu iya huma iya hum, iya ha iya huma iya hunna. Tergantung dari ditinjau dari mananya. Kalau dia ingin mengurutkan dari orang pertama, maka ya orang pertama dulu, kemudian orang kedua, baru orang ketiga. Nah, atau dia ingin mulai dari orang ketiga dulu, baru kemudian orang kedua, baru orang pertama. Tergantung. Misalnya kalau jadi objek ya, tapi tidak setiap objek kemudian harus memakai ini. Ini beda pemakaiannya. Ini memang dia biasanya sebagai objek, akan tetapi tidak selalu yang jadi objek harus pakai domir yang ini. Bisa jadi domir yang di bawahnya lagi, yang domir mutasil. Contoh jika pakai ini maka fiilnya kita akhirkan. Misalnya nasortu. Nasortu saya menolong. Maka nasortunya kita akhirkan. Iyahu nasortu. Nah, hanya kepadanya, hanya kepadanya saya menolong. Hanya kepadanya. Nyanya itu siapa? Nyanya adalah satu orang laki-laki karena pakai iyahu. Jika dua orang laki-laki maka iyahuma nasortu. Jika banyak lelaki, iyahum nasortu. Iyaha nasortu. Jika untuk perempuan satu. Untuk dua perempuan, iyahuma nasortu. Nah, jika dua laki-laki maupun perempuan itu sama iyahuma. Nah, memang wajar sekali kalau misalnya untuk laki-laki dan perempuan itu sama itu dalam banyak bentuk itu jika dua itu sama disamakan. Tapi kalau bentuk satu dan bentuk banyaknya, jamaknya itu dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Iyyahunna nasortu, iyyaka nasortu, hanya kepadamu kami menolong, kamunya laki-laki, hanya kepadamu laki-laki. Satu, saya menolong. Iyyakuma nasortu, iyyakum, hanya kepada kalian laki-laki. Saya menolong. Iyyaki nasortu, hanya kepadamu. Satu perempuan, saya menolong. Iyyakuma nasortu, iyyakunna nasortu, iyyaya nasortu, iyyana nasortu. Semacam itu. Cara pemakaian, cara pemakaiannya. Mungkin ini agak agak jarang dalam percakapan kita sehari-hari karena kalau untuk yang sebagai objek kita lebih sering memakai yang bentuk domir mutasil yang di sini nanti ada contohnya. Sebelum saya lanjutkan ke domir mutasil, apakah dari keterangan isim domir munfasil ini ada yang ditanyakan? Ya, silahkan.
mahal. Ya, pertanyaan tentang mahal. Mahal itu artinya tempat atau posisi. Jadi isim domir itu punya posisi, baik di posisi rofa, di posisi nasab, di posisi jer. Hmm. Kalau di posisi rofa, dia itu menempati posisi yang penting seperti misalnya dia sebagai mubtada, hmm, atau sebagai fa'il. Kalau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita sebagai subjeknya, sebagai pelakunya. Itu mahalnya rofa. Hmm. Ketika dia jadi pelaku, maka dia mahal rofa. Nah, seperti ini. Hmm. Huwa, huma, hum. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau mahal nasab, ketika dia jadi objek. Jadi dibedakan ya, ketika dia jadi objek itu pakai yang ini, ketika jadi subjek dia pakai yang ini. Ya walaupun nanti di bawahnya ada lagi, ya, tergantung pemakaiannya. Apakah di situ lebih cocok pakai mutasil atau munfasil. Hmm. Munfasil, bedanya domir munfasil. Munfasil dengan muttasil. Ya. Kalau yang domir munfasil itu yang terpisah, dia tidak bersambung. Tidak bersambung dengan isim, tidak bersambung dengan fi'il, tidak bersambung dengan huruf. Kalau yang mutasil di bawahnya ini dia bersambung, langsung disambung dengan isim fi'ilnya. Kan dia bersambung itu. Kita bahuma, kita bahum. Yang di bawahnya juga fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Terkait domir nahnu dalam Al-Quran, ya, jika itu dinisbatkan kepada, ya tergantung yang di situ dinisbatkan kepada siapa. Tapi ketika itu dinisbatkan kepada Allah, ya, Allah menciptakan, Allah eh, menjadikan sesuatu, maka yang di situ yang dimaksud adalah bukan berarti lebih dari satu, tidak, tetapi itu namanya ta'zim, untuk mengagungkan, mengagungkan mengagungkan Allah. Nahnu itu dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai kami, dalam artian itu banyak, lebih dari satu. Bisa diartikan kami tetapi artinya saya pribadi, dengan tujuan untuk mentakzim, untuk mengagungkan. Misalnya ketika seorang pembawa acara kami memohon maaf, nah, itu kan pakai kami, bukan saya memohon maaf. Apakah pembawa acaranya itu lebih dari satu? Ternyata waktu itu satu, dan itu nggak salah ketika mengucapkan kami memohon maaf. Atau seorang misalnya seorang dai, seorang ustadz mubalik ketika berceramah, kami mohon maaf. Nah, itu kan padahal sendiri. Artinya apa? Itu untuk mengagungkan saja, untuk ta'zim. Sebagaimana nahnu ketika dalam Al-Quran dinisbatkan kepada Allah, itu maka artinya untuk mengagungkan. Iya, ya, iya sebenarnya harus disambung dengan setelahnya. Iyahu. Iyahu berarti dia laki-laki. Iyahuma dia dua orang laki-laki. Kalau iya saja tidak ada artinya. Ya, tidak ada arti yang spesifik yang tertentu. Karena semuanya ada iya. Harus disambung dengan yang setelahnya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Adapun makna misalnya hanya kepadamu, hanya kepadanya itu tergantung susunan katanya. Cocoknya itu apa? Ya.
Kalau kita baca Al-Quran ada beberapa yang kita ketemui seperti ini, tetapi tidak sering ya, tidak sering. Dalam Al-Fatihah ada iya karena abudu wa iya karena stain. Tapi sering-seringnya yang kita jumpai yang domir mutasilnya. Kalau yang sebagai objek. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjutkan. Sekarang yang isim domir mutasil. Yang bersambung dengan fi'il, bersambung dengan isim, atau bersambung dengan harf. Memang dia pemakaiannya disambung. Dan ini yang sering juga, yang justru malah lebih sering mungkin yang kita temui ketika bersambung dengan fi'il. Nah, misalnya jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini bentuknya agak pecah-pecah ya. Mungkin kalau lihat di modul nanti lebih lebih mendingan karena ini di share screen jadi agak kurang jelas. Untuk orang yang pertama, fa'altu, fa'alna. Nah, fa'altu artinya saya melakukan. Satu orang saya melakukan. Jika lebih dari satu, maka fa'alna. Fa'alna, kami melakukan. Atau satu orang tapi tujuannya untuk mengagungkan. Fa'alna, kami melakukan. Atau seorang MC, kami memohon maaf. Padahal kan dia sendiri yang jadi MC, tidak ada MC kedua. Maka itu juga pakai fa'alna, satu, tujuannya untuk mengagungkan. Untuk orang yang kedua, yaitu kamu. Fa'alta, kamu melakukan. Fa'alta, kamu satu orang laki-laki melakukan. Fa'altuma, kalian dua orang laki melakukan. Fa'altum, kalian banyak laki melakukan. Fa'alti, kamu seorang perempuan melakukan. Fa'altuma, kalian dua orang perempuan melakukan. Fa'altunna, kalian banyak perempuan melakukan. Itu untuk bentuk orang kedua. Yang ini tiga ini untuk muzakkar laki-laki, tiga di bawahnya untuk muannas perempuan. Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang orang pertama tadi sama antara laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan. Untuk orang yang ketiga, berarti yang tidak diajak bicara atau yang dibicarakan. Bentuk muzakarnya fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala dia tidak nampak tambahan apa-apa ya, karena di sini domirnya dikira-kirakan, kata para ulama seperti itu. Domirnya dikira-kirakan dan tidak nampak. Beda dengan yang di bawahnya, ada fa'ala, fa'alu, ada tambahannya. Kalau fa'ala di sini tidak nampak tambahan apa-apa karena dikira-kirakan domirnya. Hanya fiilnya saja yang nampak fa'ala. Fa'ala dia melakukan, dia seorang laki melakukan. Fa'ala dengan panjang, mereka dua orang lelaki melakukan. Maka dalam bahasa Arab itu harus diperhatikan ya. Antara panjang pendeknya antara fa'ala dengan fa'ala itu artinya beda. Maka jangan sampai dipanjangkan. Kalau dipanjangkan nanti malah merubah arti. Yang seharusnya untuk satu malah untuk dua. Kalau fa'ala itu satu orang yang melakukan. Kalau fa'ala dua orang lelaki yang melakukan. Hanya karena dipanjangkan lamnya doang. Itu berpengaruh. Maka dari itu termasuk ya kita belajar bahasa Arab agar bisa baca Al-Quran dengan benar dan teliti. Ya. Sehingga kita benar-benar takut kalau sampai memanjangkan bacaan Al-Quran lebih dari kadarnya. Yang misalnya bukan bukan sudah panjang lalu dipanjangkan lagi, bukan ya. Yang kita bahas adalah yang tidak ada panjang kemudian dipanjangkan. Nah itu berbeda dan fatal terkadang. Fa'alu. Fa'alu artinya mereka lelaki melakukan. Fa'alat dia perempuan, satu perempuan melakukan. Fa'alata mereka dua orang perempuan melakukan. Nah, berarti antara yang melakukan laki-laki dengan perempuan kalau bentuk
Kalau bentuk tasniyahnya di sini pengecualian dia dibedakan. Nah, kalau dua orang lelaki maka fa'ala, dua orang perempuan fa'alata. Kalau laki-laki dengan perempuan ikutnya yang mana? Ikut yang laki-laki ya. Lebih menang yang laki-laki. Fa'ala gitu. Sedangkan untuk banyak perempuan maka fa'alna dibaca pendek nanya. Kalau dibaca panjang itu fa'alna artinya kami berbuat, kami melakukan. Kalau fa'alna mereka perempuan banyak melakukan. Hanya panjang atau pendeknya saja bisa berubah jauh. Jadi kalau baca Al-Quran harus hati-hati. Kalau misalnya nanya panjang, misalnya dalam Al-Quran ada perkataan kholaqna misalnya. Atau qadarna misalnya. Maka di situ nanya harus panjang. Karena di situ yang dimaksud adalah eh, Allah Subhanahu wa taala, kami. Gitu. Bukan bukan banyak perempuan. Kalau dibaca nanya pendek, maka itu sangat sangat fatal sekali. Walaupun hanya selisih ini panjang ini pendek aja, tapi artinya sudah selisih jauh. Itulah pentingnya kita mempelajari domir-domir ini. Nah, saya ingatkan lagi kalau dia mahal rofa seperti ini maka dia sebagai pelaku ya, sebagai pelaku. Ketika ada fa'alta maka artinya adalah kamu berbuat. Bukan kamu yang menjadi objek, tapi kamu yang melakukan. Tergantung nanti fiilnya apa. Misalnya nasoro, misalnya doroba. Dan kalau kita perhatikan di sini, lamnya ada yang tetap diharokatin, ada yang di fathah. Fa'ala, lamnya diharokati fathah. Fa'alu, lamnya di dhammah karena bertemu dengan wawu. Fa'alat, fathah. Fa'alata, fathah. Yang di bawahnya semuanya ini adalah sukun. Fa'alna, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Semuanya lamnya disukun. Jadi begitu cara menggabungkan antara fi'il kata kerja dengan pelakunya. Jika pelakunya berupa domir kata ganti. Kalau pelakunya tidak domir ya gampang, malah lebih gampang. Hanya tinggal kita ambil bentuk yang mufradnya ini fa'ala, misalnya fa'ala zaidun. Kalau satu zaid. Kalau dua fa'ala az-zaidani. Kalau tiga fa'ala az-zaiduna atau fa'ala al-muslimuna, tetap fa'ala, enggak berubah. Kalau perempuan kita ambil fa'alat satu saja. Fa'alat Fatimah. Fa'alat at-talibatani. Nah, dua siswi. Fa'alat at-talibatu, banyak siswi. Tetap pakai fa'alat. Kalau fa'ilnya pelakunya berupa isim yang zohir, isim yang yang isim yang asli, yang nampak, bukan kata ganti. Baik, sampai sini apakah ada yang tanyakan? Silahkan. Kalau sudah jelas bisa tolong ketikkan di obrolan, di chat, sudah jelas. Yang sering digunakan itu adalah yang tadi domir mutasil, domir munfasil yang di atas. Bentar. Kalau domir mutasil ini semuanya sering ya. Tapi kalau domir munfasil yang sering itu
Cuma yang ini aja, yang mahal rofa ini sering. Kalau yang domir munfasil yang mahal nasab ini jarang kita gunakan. Bukan bukan nggak perlu, tetapi kebutuhannya sedikit. Karena dia hanya dalam bentuk tertentu saja kita perlukan. Makanya dalam Al-Quran kita sering kali menemui yang bentuknya seperti ini fi'il kemudian disambung dengan domir atau domir-domir yang tidak bersambung, yang tidak bertemu dengan fi'il, tidak bertemu dengan isim. Tapi jarang sekali menemui yang iya, iyahu ada tetapi sedikit, tidak sesering yang lainnya. Dan ini bisa kita kiaskan ke fi'il yang lain ya, ke semua fi'il. Fi'il madhi yang ini. Yang dicontohkan di sini adalah fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alada, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yang berubah domirnya. Kemudian kalau lamnya ini hanya mengikuti karena ya jatuh sebelum wawu maka dia di dhammah. Jatuh setelah ini yang tak yang berharokat ini, domir-domir yang berharokat maka dia disukun. Dari coba kalau kita terapkan ke kosakata yang lain yang sehari-hari, misalnya jalasa, gimana? Ada yang mau praktek? Silahkan misalnya Wila atau yang lain Hadi, Kak Hadi, silahkan. Jalasa, gimana coba jalasa kalau disambungkan dengan domir ini? Bisa open mic, salah satu coba. Ya, silahkan. Sudah sulit sambung. Yang apa ya tadi? Coba jalasa dari fiil jalasa kemudian ditambahkan domir seperti ini, seperti fa'ala. Hanya diganti dengan Oh, jalasa. Gimana jadinya? jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalata, jalasata, Ya, jalasna, jaalta, jelas, ta, jaaltuma, jaalta, jalasta, jalastuma. terus dilanjutkan. Setelah jelas tuma, gimana ini? Setelah jelas tuma gimana? Jalastuma, Jelas, jalastuma, jalastum, jelas tum, terus jalasti, jalasti, jalastuma, jalastuna, ya, jalastu, jalasna. ya, jelas tu, jelasna. Jadi kalau disambung dengan kosakata dengan kata kerja itu seperti ini. Kalau misalnya saya duduk itu jelas tu, bukan ana jalasa ya, bukan ana saya jalasa duduk ana jalasa, bukan seperti itu. Tetapi jelas tu.
Kalau taknya di dhammah itu saya, kalau taknya di fathah berarti kamu laki-laki satu, taknya di kasroh kamu perempuan satu. Coba kalau misalnya akala, kata kerjanya akala, fiilnya akala. Nih, Kak Muhammad Haji, silahkan. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Ya, akal tuh akal. Nah. Itu artinya makan. Ya. Berarti kalau saya makan, akal tuh, bukan anak akala. Ya, walaupun kalau misalnya ada orang bilang anak akala itu ya orang Arab akan paham, tapi aneh itu. Seakan-akan nggak belajar bahasa Arab hanya sekedar tahu kosakatanya. Ya mending daripada tidak sama sekali, tetapi itu tidak sesuai dengan susunan bahasa Arab seperti itu. Ya, baik. Itu ketika dia sebagai pelaku, ketika dia sebagai subjek. Kalau dia sebagai maf'ul, sebagai itu apa? Objek, maka yang ini, yang mahal nasab. Sambung fi'il sebagai maf'ul bih. Disambung fi'il sebagai maf'ul bih. Orang pertama berarti fa'alani, dia melakukan itu kepadaku. Fa'alana, melakukan itu kepada kami. Atau memperlakukan kami. Fa'alana, memperlakukan kami. Untuk bentuk yang kedua, ya, untuk yang laki-laki, muzakkar laki-laki, fa'alaka, memperlakukanmu. Fa'alakuma, memperlakukan kamu dua laki-laki. Fa'alakum, memperlakukan kalian banyak laki-laki. Fa'alaki, memperlakukan kamu satu orang perempuan. Fa'alakuma, memperlakukan kalian dua orang laki-laki. Laki-laki dan perempuan jika dua sama. Fa'alakuma. Fa'alakunna, memperlakukan kalian banyak perempuan. Untuk orang ketiga, bentuk muzakarnya untuk laki-laki, fa'alahu, memperlakukan dia, laki-laki satu. Fa'alahuma, memperlakukan dia atau mereka, dua orang laki-laki. Fa'alahuma, fa'alahum, memperlakukan mereka banyak laki-laki. Fa'alaha, memperlakukannya satu orang perempuan. Fa'alahuma, memperlakukannya mereka perempuan, dua perempuan. Antara perempuan dua atau laki-laki dua sama fa'alahuma, tidak dibedakan. Fa'alahum, memperlakukan mereka banyak laki-laki. Kalau sebagai objek, maka seperti ini bentuknya. Beda dengan yang bentuk yang tadi sebagai objek. Kalau bentuknya seperti ini, berarti dia sebagai objek, kata gantinya sebagai objek. Kalau bentuknya seperti yang sekarang ini, maka dia sebagai objek. Atau kita bisa contohkan dengan fiil yang lain, dengan kata kerja yang lain. Misalnya dengan nasoro. Nasoro artinya menolong. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum. Lebih mudah ya, hanya tinggal kata kerjanya saja karena tidak ada perubahan harokatnya. Nasoro tetap nasoro, diharokati fathah. Nasorohu berarti menolongnya. Nyanya itu siapa? Menolong satu orang laki-laki. Fa'alahuma, menolong mereka berdua perempuan, laki-laki maupun perempuan. Sama karena fa'alahuma ya. Nasorohum, menolong mereka banyak laki-laki. Baik, mungkin saya minta dari yang hadir di sini untuk open mic untuk mempraktekkan dengan tadi yang sudah saya contohkan Nasoro misalnya. Kak Willa, Kak Deden, boleh open mic yang hadir.
Bu Sela, Kak Amriani, Mikael. Mikael coba. Satu. Jadi kalau Bagaimana kalau misalnya fa'ala diganti dengan nasoro? Gimana jadinya? Coba diganti kata kerjanya. Atau boleh yang lain? Ya. Kak Amriani, silahkan. Nasoro Ya, nasoro. Nasorohu Nasorohuma Nasorohum Nasoroha Nasorohuma Nasorohunna Ya. Nasoroka Nasorokuma Nasorokum Nasoroki Nasorokuma Nasorokunna Nasori Nasoroni, Nasorona Nasoroni, Nasoroni Nasoroni Nasorona. Ya. Ya. Nasorona. Jadi ini ada yang salah tulis berarti yang untuk mu'annas ya, diperhatikan di sini. Bukan fa'alahum yang untuk mu'annas, tapi fa'alahunna. Fa'alahunna pakai pakai nun yang ditasydid fa'alahunna. Hmm. Kalau kita contohkan dengan yang lain misalnya Pak Deden, coba silahkan di open mic kita praktekkan dengan fi'il misalnya doroba artinya memukul doroba ditambahi dengan domir-domir indorobahu. Ya, coba Pak. Dorobahu, Ya, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna, ya, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. ya, dorobani, dorobana. Baik, itu tadi adalah ketika dia sebagai objek mahal nasab. Walaupun yang mahal nasab tidak hanya objek saja ya, ada yang lainnya, tetapi di sini kita ambil yang sebagai objek saja karena bentuk yang paling dasar dan paling sering keluar. Sekarang yang mahal jar. Mahal jar itu ketika dia bersambung dengan isim atau bersambung dengan huruf jar. Tetapi bentuknya sama. Bentuknya sama. Antara dia disambung dengan isim atau disambung dengan huruf jar itu bentuknya sama seperti ini. Untuk orang yang pertama, dia misalnya di sini asal katanya dari kata kitabun. Artinya buku. Kemudian digabungkan dengan domir. Kitabi, bukuku. Kitabi, bukuku. Kitabun itu isim. Ya. Kitabun isim karena ada tanwin yang kitabun. Dan dia juga menerima al-kitabu. Ketika dia bersambung dengan domir, kata ganti, maka seperti ini bunyinya. Kitabi, buku saya. Kitabuna, buku kami. Untuk yang kedua, untuk orang kedua, antara mudzakkar dan muannas dibedakan. Kita buka bukumu dan kamunya satu orang laki-laki. Kita buku mah buku kalian dua laki-laki atau perempuan sama laki-laki dan perempuan. Kita bukum buku kalian laki-laki banyak.
Yang banyak itu kaliannya ya, bukan bukunya. Karena bukunya satu, kita pun satu buku. Jadi satu buku tapi milik milik banyak orang. Atau buku yang sama judulnya, maka tidak perlu misalnya dibentukkan jamak kitabnya. Karena kitabnya sama judulnya, maka kita katakan kitab kalian. Apa kitab yang kalian pelajari? Apa kitab yang kalian baca? Walaupun kitabnya itu punya masing-masing, tetapi judulnya sama. Maka di situ pakai isim mufrad. Seakan-akan satu kitab, karena isinya sama. Kita buki, bukumu, satu orang perempuan. Kita bukuma, bukumu, dua orang, buku kalian, dua orang perempuan. Laki-laki dan perempuan sama. Kita bukunna, buku kalian banyak perempuan. Untuk bentuk orang ketiga, kita buhu, bukunya, satu orang lelaki. Kita buhuma, bukunya, buku mereka, dua orang laki-laki. Kita buhum, buku mereka banyak laki-laki. Kita buha, bukunya satu orang perempuan. Kita buhuma, buku mereka dua orang perempuan. Kita buhum, buku mereka banyak perempuan. Kita buhuma, baik itu untuk atau milik laki-laki maupun perempuan, itu sama. Ketika ada digabungkan dengan isim seperti ini biasanya dimaknai miliknya, bukunya, berarti miliknya. Bukumu, berarti buku milikmu. Biasanya seperti itu. Ketika digabungkan dengan isim. Dari mana tahu ini isim atau fi'il ya? Dari pelajaran sebelumnya kemarin, yang apakah dia menerima tanda-tanda isim, maka dia isim. Menerima tanda fi'il, maka dia fi'il. Ya, itu ketika dia bergabung dengan atau bertemu dengan isim seperti itu. Yang lain coba, yang lain yang belum berpartisipasi. Kak Sela, bisa open mic. Kita praktekkan. Karena ini penting untuk muhadasah juga ya. Harus tahu dhamir-dhamir dan tahu cara mengucapkannya, marubahnya. Nanti kita akan buka kelas untuk muhadasah juga, percakapan. Tapi dasar-dasar ini harus difahami dulu agar mudah nanti ketika sudah muhadasah tidak terlalu mengulang-ulang lagi. Ya sinyalnya mungkin ada gangguan, ya nggak apa-apa. Pak Hadi, nah coba bisa open mic. Diganti apa, Ted? Ya, misalnya Katanya. ini kan kitabun kan artinya buku. Kalau pena itu apa Pak? Bahasa Arabnya pena. Kolamun. Ya kolamun. Gimana kalau kolamun kemudian dikasih kata ganti kasih domir, ini gimana bacanya jadinya? Kolamuhu. Kolamuhuma. Kolamuhum. Kolamuha. Terus? Kolamuhuma. Kolamuhunna. Kolamuka. Kolamukuma. Kolamukum. Kolamuki. Kolamukuma. Kolamukunna. Kolami. Kolamuna. Ya. Di sini untuk mahal jer, di sini kan dibagi jadi dua ya. Ada kalanya disambung dengan isim, ada kalanya disambung dengan huruf jar. Tapi huruf jarnya nggak diberikan contoh karena sama saja dengan ini.
Misalnya bertemu dengan min, maka min hu, min huma, min hum, minha, min huma, min hunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Hmm. Minni artinya dariku, minna dari kami. Hmm. Minhu darinya. Hmm. Kalau minka darimu. Hmm. Jadi sama saja. Cara pemakaiannya sama. Ya, kalau memang masih kerja tidak bisa open mic tidak masalah ya. Ya, tinggal chat aja di kolom chat. Kalau ada pertanyaan boleh lewat chat atau lewat open mic nggak masalah. Atau misalnya ala yang ada dalam surat Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim. Ala, alaihi. Tapi bedanya harokatnya ya. Kalau hak ini, kalau sebelumnya dibaca kasroh, maka haknya juga dibaca kasroh. Alaihi, alaihima, alaihim. Ya, bukan alaihu. Walaupun ada dalam sebagian ayat alaihu ada, tetapi yang biasanya, yang banyak itu alaihu. Apa alaihi, bukan alaihu. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna. Haknya di kasroh semuanya. Kalau kafnya tetap, ya, kafnya tetap seperti harokatnya. Alaikum, alaika, alaikuma, alaikum, assalamu alaikum. Alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Mungkin kalau ada orang Arab misalnya mengucapkan salam, Assalamualaikum, nah, atau misalnya Assalamu alaika, Assalamu alaiki. Itu boleh-boleh saja ya, sesuai dengan domirnya. Oh, satu perempuan nih, udah alaiki, Assalamu alaiki. Nah, atau untuk perempuan semuanya, Assalamu alaikunna, boleh-boleh saja disesuaikan. Tapi kalau eh, nggak sesuai dengan domirnya, ya tidak masalah. Dalam salam itu satu orang lelaki ya alaikum juga boleh, satu orang perempuan alaikum juga boleh, tidak masalah. Yang penting kita harus memaklumi juga orang-orang yang sukanya sesuai dengan keadaan yang khusus. Berarti kadang alaika, kadang alaiki, kadang alaikum, kadang alaikunna, alaikuma. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan isim domir, kata ganti. Yang sulit itu biasanya bukan memahaminya, tetapi prakteknya. Karena kita dalam sehari-hari, dalam bahasa Indonesia, terbiasa sama antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan otak kita itu masih sering-sering menerjemah. Misalnya kita ingin dia melakukan, misalnya fa'ala, dia makan, akala. Nah, ternyata ketika itu yang kita inginkan untuk perempuan. Seharusnya kan harusnya kita ucapkan akalat, ada taknya. Ternyata nggak ada taknya. Nah, kita cuma akala. Atau misalnya untuk kamu laki-laki, akalta. Kalau perempuan, akalti. Karena kita terbiasa menyamakan antara kamu laki-laki dan perempuan, terkadang dalam pengucapannya kita langsung uh, muncul dari lisan kita, keluar dari lisan kita, fa'alta langsung. Atau akalta. Padahal seharusnya akalti. Itu prakteknya di situ lumayan sulit. Sehingga kalau kita ngomong sama orang Arab, kadang bingung orang Arabnya ini yang dimaksud laki-laki atau perempuan. Karena di dalam bahasa kita tidak ada perbedaan antara dia laki-laki dan dia perempuan, kamu laki-laki dan kamu perempuan nggak ada. Sedangkan dalam bahasa Arab itu ada. Sehingga kita harus sangat hati-hati dalam berbicara ketika bertemu dengan orang Arab. Ya. Baik, apakah
Dari penjelasan hari ini sudah cukup jelas atau masih kurang jelas dan ditanyakan, silahkan. Alhamdulillah ya, sudah cukup jelas. Insya Allah nanti kita akan memasuki tentang i'rab. I'rab itu apa saja, kemudian yang nasab itu apa, yang rofa itu apa. Ya kita berusaha untuk sesimpel mungkin ya, karena pertemuan kita terbatas, bukan setiap hari bertemu, bukan berjam-jam juga, dan kita nggak cukup waktunya untuk ngambil semuanya. Nanti langsung kita praktekkan pada eh, pertemuan atau pada bulan berikutnya untuk percakapan muhadasah. Baik. Saya rasa cukup sampai sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bisa kita bertemu lagi besok. Kita lanjutkan. Ya, saya harapkan partisipasinya ya. Kalau tidak berhalangan, nanti bisa open mic atau bertanya atau seterusnya. Ya, lebih baik bertanya di sini ya, di ketika Zoom atau ya di chat, daripada kalau lewat WA itu terkadang karena kesibukan jadi sudah nggak terjawab karena banyak kesibukan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Alaafu minkum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. warahmatullahi Narakum ala khairin insyaallah. Ila liqa.